Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Sahabat Baraya Nyemah. Sekarang saya bersama dengan Kang Jaka, nama lengkapnya Jaka Septian Arijona. Jadi sesuai dengan nama, tentu Akang ini lahir di bulan September tahunnya 1987. Nah, kalau tanggal nanti bisa dicari sendiri atau ditanya kepada beliau. Kang, sibuk apa nih? Jam segini masih di kantor ya? Ya, alhamdulillah saya diberi amanat, diberi kepercayaan untuk menjadi sekretaris DPC PKB Kabupaten Subang. Iya. Baru pulang dari Bekasi. Ada pembagian SK DPC serentak se-Jawa Barat yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum kita, Bapak Muhaimin Iskandar. Iya, Caimin yang sekarang berubah namanya menjadi Gus Ami. Gus Ami. Nah, itu juga bagian dari ini ya, sahabat muda. Jadi selama ini kita mengenal Pak Muhaimin Iskandar itu dengan panggilan Caimin, sekarang Gus Ami. Jadi ada transformasi lah. Nanti itu di bagian lain kita diskusikan. Siap. Luar biasa nih, Kang. Akang ini masih sangat muda, sesuai dengan tadi 87, tapi sudah seabrek ininya, prestasi dan kegiatannya. Sebelumnya di KNPI ya, betul, macam gitu. Tapi gimana dengan keluarga itu, istri? Ya, karena saya berangkat dari pergerakan mahasiswa, dulu waktu pacaran, istri saya sangat paham. Sama-sama di pergerakan? Enggak juga. Tapi dia paham benar bahwa pacarnya aktivitas saya gitu kan, sehingga ya ada sedikit perjanjian pranikah lah gitu kan. Yang tidak tertulis ya? Iya, yang tidak tertulis. Dulu aktif di cabang mana? Saya dulu di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Subang. Kebetulan juga ketua badan eksekutif mahasiswa. Iya, masyaallah kepala. Gitu Kang Jaka ya. Selamat juga ulang tahun yang kemarin tuh Kang Jaka. Siap. Jadi PMI baru merayakan ulang tahun. Tentu kita juga iya. Kang, istri sudah paham, Akang sudah di DPC menjadi sekretaris. Bagaimanapun orang mengatakan sekretaris itu dapurnya orang nomor 2 begitu ya. Apalagi ketuanya juga nampak muda juga. Ini memang miliknya generasi milenial. Nih Kang, dalam kapasitas Akang pribadi yang lama aktif sejak mulai pergerakan mahasiswa di KNPI, lalu di kepartean, sekarang jadi sekretaris. Kira-kira sketsa atau gambaran ideal Subang di masa datang itu bagaimana tuh Kang? Banyak hal yang akhirnya menjadi bahan diskusi kita di PKB Kabupaten Subang ini terkait bagaimana masa depan Subang. Karena sesuatu yang tidak bisa kita tolak bahwa harus industrialisasi di Kabupaten Subang ini hari ini sangat masif gitu. Ini di satu sisi ini adalah peluang bagi masyarakat Subang, tapi di satu sisi lain juga ini akan menjadi ancaman apabila pemerintah daerah tidak mempersiapkannya dari sekarang. Seringkali kita mendengar bahwa Bupati selalu bilang masyarakat Subang jangan jadi penonton, masyarakat Subang jangan jadi penonton. Tapi kita belum tahu gitu kan, agar tidak jadi penonton ini konsep apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah itu apa gitu kan. Sampai saat ini kita belum melihat itu, dan akan tetapi kita juga tidak bisa berpangku tangan dong terhadap pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah juga perlu masukan dan sinergisitas dari semua golongan gitu kan, termasuk salah satunya partai politik. Jadi ketika kita melihat Subang, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang mana gitu kan. Seperti itu. Oke, nah kalau itu kita sudah paham kondisi Subang sekarang sedang menyongsong atau sudah masuk sebetulnya ke tahap awal industrialisasi. Ya. Kita ada Patimban, ada kemudian kawasan industri, kemudian bahkan ada yang relokasi ke Subang dari luar negeri begitu ya. Nah, ini kan menandakan Subang menjadi wilayah untuk investasi yang baik. Nah, kalau Akang secara pribadi, anak muda di politik aktif, kira-kira idealnya itu antara industrialisasi dan subsidi, kesiapan masyarakat lain mestinya bagaimana sih Kang? Ya tadi
harus ada kesinambungan yang tepat itu kan. Artinya kita harus mampu menangkap ini, menangkap peluang ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pertama yang harus kita siapkan tentunya sumber daya manusianya, terutama SDM-nya. Sumber daya manusianya. Jangan sampai harus industrialisasi ini SDM-nya hanya dipersiapkan untuk buruhnya saja gitu kan, hanya menjadi pekerja-pekerja kerasnya saja. Tetapi SDM-nya harus dipersiapkan. Tentu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan adalah kuncinya pendidikan. Karena kita partai yang religius nasionalis gitu kan, maka harus seiring juga. Artinya pendidikan yang secara modern harus ditempuh, tapi tidak meninggalkan akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai orang yang beragama gitu kan. Sehingga harus industrialisasi ke depan tidak mengikis persoalan sosial, budaya dan agama. Tapi kita juga harus bisa menghadapi era modernisasi. Tadi kata kunci dari Kang Jaka itu ada sinergitas ya. Jadi ada sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, dengan dunia industrinya, tentu dengan partai politik di dalamnya. Nah, partai yang akan gawangi gitu ya, itu kan beberapa pos kementerian berkaitan langsung dengan proses industrialisasi. Ya sebut contoh misalnya Kementerian Tenaga Kerja ya, itu kan bisa sebetulnya. Kira-kira ada bayangan tuh Kang, apa sih yang fokus dari PKB Subang untuk menyongsong itu dan kaitannya dengan kesiapan pemuda menurut Akang? Ya, terakhir kemarin dalam LKPJ Bupati, kita dalam pandangan praksi sudah sampaikan bahwa di Kabupaten Subang ini harus segera didorong pertama Perda Ketenagakerjaan. Jadi sebelum sekretaris Akang juga staf ahli ya? Oke. Kita dorong pemerintah daerah melalui praksi kita. Alhamdulillah PKB ini punya 6 anggota dewan dan 1 pimpinan gitu kan. Dari 6 itu salah satunya adalah pimpinan. Kita dorong pemerintah daerah dan legislatif untuk segera mengeluarkan Perda Ketenagakerjaan, sehingga ketika nanti industrialisasi ini sudah masuk ke Subang secara penuh gitu kan, kita sudah siap. Itu inisiatif siapa ya Perda itu kan? Dari pemerintah daerah tetap. Iya, dari pemerintah daerah. Dan kita memberikan masukan. Cuman sudah cukup lama ini. Sudah bertahun-tahun kita dari beberapa organisasi buruh itu terus banyak memberikan masukan supaya praksi PKB ini cepat-cepat untuk mendorong. Yang pertama itu kesiapan regulasinya gitu kan. Karena regulasi itu sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja. Yang kedua, kita ada program yang namanya BLK untuk persiapan SDM-nya. BLK dari kementerian termasuk ke BLK beberapa komunitas. pesantren. Nah, kita baru ini prioritaskan baru di beberapa pesantren. Gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa mendorong agar kita memiliki kuota yang lebih banyak. Saya pernah berkunjung ke sebuah pesantren di Jalan Negara Damasraya, perbatasan antara Sumatera Barat dengan Jambi itu Kang, itu masuk ke dalam. Itu daerah Sitiung 4 Komplek B gitu. Dan di sana ada pesantren di pakai Haji Nur itu, dia menunjukkan Pak Otong kita main yuk. Otong pasti ini nih kaget ya. Jadi ketika saya itu kan kampung tetapi sudah menjadi kota Transmigran. Saya tunjukkan ternyata gedung BLK komunitas gitu kan. Dan di sana ada pelatihan menjahit ya untuk anak-anak, untuk santriwati. Ya kalau di Subang juga 1, 2, 3 sudah di anak muda sekarang bilang di endorse oleh PKB ya luar biasa juga itu kan. Ya mudah-mudahan kita bisa mendorong kuota yang lebih banyak gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan anak muda kita. Kira-kira anak muda kita itu kan segmennya banyak nih sekarang, milenial itu. Kemudian juga kita ada industrialisasi. Apa yang akan harapkan terutama dari anak-anak muda itu? Jadi hari ini negara kita menghadapi bonus demografi yang luar biasa ya Pak ya. Artinya teman-teman muda ini kan bisa dikatakan
labil gitu kan. Bisa dikatakan labil. Kenapa labil? Karena proses pencarian jati diri gitu kan. Sehingga segala sesuatunya ingin mereka coba. Nah, jangan sampai kemudian anak muda ini mencoba sesuatu hal yang negatif sehingga dianggapnya itu sesuatu yang nyaman bagi kehidupan mereka. Nah, ini pentingnya peran pemerintah hadir, dunia pendidikan hadir gitu kan. Bagaimana teman-teman muda ini siap menghadapi era industrialisasi khususnya di Kabupaten Subang. Harapan saya ke depan ya teman-teman muda harus dipersiapkan. Karena coba bayangkan hari ini beberapa pakar ekonomi mengatakan bahwa generasi Z katakanlah itu tidak mungkin memiliki rumah. Karena apa? Karena sisi penghasilan yang bisa dihitung kalau hari ini UMK kita hanya di angka 3 juta sampai 4 juta misalnya, sementara harga kebutuhan pokok yang menjadi yang harus terpenuhi, misalnya kebutuhan sandang, pangan dan papan itu semakin menaik gitu kan. Artinya ada ketidakseimbangan. Nah, ini PR besar yang memang harus dipecahkan oleh pemerintah. Bagaimana generasi muda ke depan di Indonesia khususnya di Kabupaten Subang yang mampu hidup layak gitu kan. Mampu hidup layak. Tentu tadi bagaimana orang bisa hidup layak, berarti kan kemampuannya harus ditingkatkan, Pak. Kemampuannya harus ditingkatkan sehingga tidak berpangku tangan pada keadaan. Oke, nah sekarang kalau agak sedikit, ini bukan urusan dapur juga ya. Betul. Umat juga harus paham bagaimana kira-kira idealnya menurut Pak Sekretaris nih soal hubungan antara PKB dengan Nahdliyin, dengan NU terutama. Itu ke depan bagaimana? NU itu orang tua yang melahirkan PKB. Orang tua yang melahirkan PKB. Artinya alat perjuangan politik warga Nahdliyin ini ya di NU gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih banyak warga NU yang berada di partai politik lain gitu kan. Tapi ini rumah yang real gitu kan. PKB rumah yang real untuk memperjuangkan kepentingan warga Nahdliyin. Contoh undang-undang pesantren gitu kan, kemudian turunannya perda pesantren, itu kan yang menginisiasikan teman-teman PKB gitu dan termasuk undang-undang pendidikan dulu gitu kan, itu kan dari fraksi PKB udah yang menginisiasi salah satunya. Makanya kita berharap ya kita satu barisan gitu kan, karena NU adalah orang tua dan PKB adalah anak. Ya saya harapkan mulai hari ini di Subang khususnya ya kita bisa seiring seirama, sejalan gitu kan. Tentu kita sangat berharap kontribusi pemikiran dari kiai-kiai NU bagaimana membesarkan PKB sehingga kalau PKB-nya besar insya Allah NU-nya juga akan ikut besar. Tapi memang pengamatan kita itu 10 tahun terakhir ini mesra lah ya. Tidak ada yang, dan itu yang diharapkan oleh kita semua tentu, karena dua-duanya kan kekuatan besar. Satu kekuatan organisasi yang lebih dari 70% umat ini kan ada di NU dan PKB juga partai besar juga. Jadi ketika mesra keduanya ya apalagi anak dengan bapak gitu ya. Anak dengan bapak. Kan ini pertanyaan wajib nih di acara kanalnya Untung Rosadi. Jadi kita itu kanal itu punya 3 sebetulnya. Yang pertama itu video pembelajaran, sudah banyak yang kita upload. Kemudian yang kedua itu dari masjid ke masjid, ini yang masih belum digarap dengan intens karena kita mencari bentuknya. Dan sekarang nyema. Nah di nyema ini ada pertanyaan wajib. Kang Jaka sebagai tokoh muda Subang punya idola. Siapa idolanya dan mengapa yang dipilih itu? Idola saya Mas Saiful Huda ya. Nah, Mas Saiful Huda, saya mau bilang ini kok mirip-mirip gitu antara Kang Jaka dengan Pak Mas Saiful Huda. Mengapa yang dipilih beliau itu? Beliau itu contoh yang sangat luar biasa gitu. Mampu beradaptasi di ruang manapun. Ketika bergaul dengan masyarakat, ya beliau sangat merakyat gitu kan. Ketika bergaul dengan elit, ya beliau mampu mengimbangi sehingga banyak pemikiran-pemikiran beliau
yang kemudian diapresiasi oleh ketua umum khususnya dalam hal politik. Apalagi beliau selain politisi juga menjadi praktisi juga gitu kan. Sempat menjadi di Kementerian Desa dan sebagainya. Ide-idenya sangat luar biasa dan masih terpakai sampai saat ini gitu. Kuncinya beliau itu pemimpin yang adaptif lah ya. Adaptif. Dan pemimpin yang adaptif memang mampu tumbuh di kondisi apapun, apalagi tantangan kita sekarang luar biasa. Yang terpenting adalah beliau percaya dengan anak muda. Nah, itu penting juga. Ketika beliau adaptif, beliau juga lebih percaya pada anak muda gitu ya. Oke, keren. Ya, jadi saya dari tadi mau menyebut sebetulnya ini Kang Jaka ini memang sejak awal mirip dengan Mas Saiful Huda atau memang mencoba mirip-mirip. Karena ketika ini ada satu lagi sebetulnya, tapi bukan di partai politik. Siap. Yang mirip bertiga kalau di Jejer itu, dan pernah satu sidang dengan saya di DKPP ya. Apa namanya, dari unsur Bawaslu. Itu mirip itu ketiganya itu. Saya bilang oke. Barang yang muda, tidak terasa segmen kita sudah tuntas untuk mendiskusikan paling tidak 5 hal ya yang didiskusikan tadi. Dan di akhir ini Kang Jaka, saya ingin mencoba menyimpulkan pertemuan atau hasil dari nyemak saya dengan Kang Jaka atau nyemak ke Kang Jaka. Yang pertama, dalam pandangan Kang Jaka, bahwa industrialisasi itu keniscayaan dan sinergitas antar pemerintah dan stakeholder termasuk masyarakat dan partai politik itu penting. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagi anak-anak muda, karena kita adalah bagian terbesar dengan bonus demografinya, maka anak-anak muda tidak ada pilihan lain kecuali menyiapkan diri SDM-nya. Jadi SDM mesti disiapkan, dan SDM melalui pendidikan dan pelatihan itu penting guna menyongsong masa depan. Kemudian yang ketiga, yang terpenting untuk beliau, seorang pemimpin itu dia mampu beradaptasi ketika dengan siapa pemimpin itu kemudian berbicara, dan karenanya bisa mengambil kebijakan, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga yang dipimpinnya. Luar biasa kan? Luar biasa. Saya senang sekali. Terima kasih Akang. Sama-sama, terima kasih. Waktu sudah larut, saya mengganggu Akang. Sukses selalu. Politisi gak banyak waktu. Sehat. Amin ya. Oke. Waktu juga sehat selalu. Sami-sami, insyaallah Kang. Dan di akhir ini saya ingin menyampaikan ada 3 buku. Secara simbolis saya akan sampaikan ke Kang Jaka. Nanti aslinya ketiganya akan dikirim ke kantornya ini. Jadi ini 2 buku yang terbawa. Jadi nanti ada 3 buku untuk Kang Jaka. Mangga Kang. Tapi secara simbolis begini. Terima kasih banyak. Non sami-sami. Non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.